Oke, thank you Mas Ipul, Mas Aris, dan teman-teman Evapora semua. Jadi saya baru pertama kali gitu ya ngomong sampai ribuan gitu ya, karena sepanjang saya ngomong tuh 1.000 biasanya gitu ya. Yang lebih dari 1.000 tuh baru pertama kali ini. Jadi deg-degan juga gitu ya. Kalau saya kebayangnya tuh 3.000 tuh gimana gitu ya, penuh satu stadion ya. Jadi seru ya teman-teman, malam ini juga topik yang saya bicarakan hari ini juga suatu yang baru sekali gitu ya. Baru bahkan bukan buat teman-teman, baru buat saya juga bahkan. Jadi bisa kebayangnya apa yang saya share bukan baru buat teman-teman yang dengar, bahkan baru buat saya sendiri gitu ya. Tapi boleh saya bilang ini intisari gitu ya, intisari dari semua. Dan kalaupun mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar sama saya udah dari lama gitu ya, saya yakin ini yang sesuatu yang sangat-sangat baru sekali gitu ya, dan saya yakin teman-teman akan mind blow banget gitu ya, karena amazing gitu ya, saya aja bahkan terkagum-kagum saya kok bisa buat seperti ini gitu ya. Jadi, nah kita langsung aja lihat intisarinya teman-teman. Jadi hal yang menarik buat teman-teman semuanya gitu ya. Saya akan share sedikit ke teman-teman gitu ya tentang apa yang kita bahas hari ini. Jadi sesuai dengan topik kita hari ini gitu ya, tentang produk bagus, jualan sepi, bahkan kandas tuh salahnya di mana. Jadi saya sebetulnya bagian cover untuk yang teknis dan taktis teman-teman gitu ya. Nanti cekitin lebih banyak sesuatu yang lebih insight gitu ya, yang lebih praktikal lagi, yang lebih dekat dengan keseharian teman-teman gitu ya. Saya lebih banyak akan share ke teman-teman tentang gimana sih caranya tentang dari perspektif Instagram marketingnya sendiri gitu. Nah, bicara tentang online marketing, teman-teman, jualan online gitu ya. Ada banyak kan sebetulnya, banyak metode. Cuma secara prinsip buat saya sebetulnya basic gitu ya. Yaitu kita butuh yang namanya sumber pengunjung, teman-teman. Kemudian butuh penawarnya agar bisa ngasilin namanya penjualan. Jadi saya yakin ini sesuatu yang teoritis banget, simple banget gitu ya. Nah, hal yang menarik adalah buat saya di sini, teman-teman, kita dulu fokus banget dengan yang namanya mengembangkan Instagram gitu ya, fokus dengan gimana caranya agar Instagram bisa dapatin pengunjung lebih banyak. Nah, saat menghasilkan banyak pengunjung, teman-teman, kemudian kita mulai jualan manual gitu ya. Kita arahkan mereka ke website, kita arahkan mereka ke WhatsApp, kemudian kita chat dan lain-lain. Hal yang menarik adalah ya kita nggak salah juga sih bicara seperti itu ya. Tapi poinnya adalah saat kita melakukan semua itu, ya ada limitasi teman-teman. Ada limitasi di mana saat bicara tentang limitasi, ya kita nggak mungkin kan bisa bisa chat. Ya saya sendiri gitu ya pernah chat itu sehari ya sekitar 200-300 tuh maksimum kalau saya teman-teman. Dan menurut saya itu udah angka yang sangat ya super sekali gitu ya. Cuman ya aspek itu boleh dibilang ya sangat, ya tidak tidak apa namanya, tidak scalable gitu ya. Kalau yang scalable itu kalau bisa teman-teman bisa dapetin kontak, misalnya dapat chat sekitar 3.000, 5.000 per hari gitu ya, tentu bagus banget kan gitu. Tapi kan impossible melakukan itu. Nah, kabar baiknya adalah Instagram sekarang udah bisa teman-teman. Jadi saya juga cukup ya boleh dibilang saya menamain gitu ya salah satu metode ini yang namanya ACA system atau ACA system, sembarang ya teman-teman mau lafalin seperti apa. Tapi pada dasarnya ACA itu adalah Automated Customer Acquisition dari Instagram, teman-teman. Nah, apa itu? Saya yakin teman-teman juga nggak bakalan bisa ketemu ini di mana karena nggak pernah ada gitu ya. Jadi saya juga baru memperkenalkan teman-teman hari ini. Jadi saya excited banget untuk menjelaskan ke teman-teman tentang topik ini. Apa yang disebut dengan ACA system ini, teman-teman? Jadi ACA system ini sebetulnya adalah rangkaian dari yang tadi. Gimana caranya Instagram benar bisa punya dua engine, teman-teman. Dua engine itu apa? Nah, saya jelasin teman-teman. Engine yang pertama adalah mesin gitu ya. Mesin yang tugasnya adalah cariin kita traffic, teman-teman. Jadi kalau di Instagram biasanya teman-teman akan selalu mulai dari yang namanya postingan. Postingan apa? Ya namanya feed post gitu ya. Kenapa feed post? Nanti saya jelasin ke teman-teman juga gitu ya. Kemudian dari feed post tujuan kita pasti untuk mendapatkan reach sebanyak-banyaknya orang. Yaitu tujuan kita di Instagram gitu ya. Saat kita pengen bangun bisnis ya berharap semakin banyak yang dijangkau dari produk kita. Kemudian lari ke namanya interaksi. Interaksi itu banyak, teman-teman. Nanti saya jelaskan ke teman-teman juga. Bahkan saya baru sadar ada yang namanya hidden interaction. Nanti saya jelasin ke teman-teman yang saya juga nggak pernah jelasin ke orang lain gitu ya. Jadi ada juga namanya hidden interaction. Kemudian biasanya orang akan follow, saat dia follow dia akan lihat feed post kita lagi. Jadi ini adalah sebuah siklus, teman-teman. Jadi orang lihat postingan, menjangkau orang baru, kemudian dia berinteraksi, dia suka, kemudian dia follow, kemudian dia ya jadi followers kita, lihat postingan kita yang lain. Jadi kan seperti itu ya prosesnya di Instagram pada umumnya. Jadi ini yang kita biasa kenal sebagai traffic, teman-teman. Jadi kalau buat saya inilah traffic generator.
Tapi dalam prosesnya tentu teman-teman tahu bahwa ya Instagram kita harapkan untuk bisa mengembangkan bisnis juga. Entah itu teman-teman sebagai pebisnis, entah itu teman-teman sebagai orang yang jual service atau jasa gitu ya, atau bahkan teman-teman yang mungkin reseller seperti itu ya. Apapun itu gitu ya, teman-teman bisa sadar sekali lagi bahwa ini traffic generate sebetulnya. Nah, aspek berikutnya adalah di sini, teman-teman. Yang menarik dari Instagram adalah saat di interaction, itu juga bisa mendapatkan hal lain yang namanya adalah campaign trigger. Nanti saya jelaskan ke teman-teman, apa itu disebut dengan campaign trigger. Kan di campaign trigger, teman-teman, nanti teman-teman akan juga kenal yang namanya DM automation yang saya sempat testing kurang lebih 24 hari, tepat ya. Boleh saya bilang, karena saya punya track record-nya, nanti saya juga ceritain ke teman-teman. Jadi DM automation itu saya udah lakukan selama 24 hari, dan hasilnya luar biasa banget, teman-teman. Nanti saya ceritain juga prosesnya. Kemudian dari DM automation ini, kita bicara tentang namanya conversion. Dan conversion lari lagi ke interaction, bisa jadi followers, dan lain-lain. Nah, di part ini, di part sebelah kanan, teman-teman akan kenal namanya sales generator. Jadi ada dua ya, ada dua mesin. Satu mesin yang cariin traffic di Instagram, kedua adalah mesin yang jualin kita. Dan itu semuanya otomatis, teman-teman. Bisa kebayang ya, kalau kita bisa dapetin dua mesin yang sangat-sangat membuat saya, makanya saya bilang powerful, adalah satu, kita bisa dapat traffic terus-menerus, sebesar apapun, sekecil apapun, ya nggak ada masalah buat kita, selama dia bisa muter terus, teman-teman. Berarti kan selalu ada pengunjung, dan setiap pengunjung yang datang, gitu ya, akan ada sebagian yang masuk ke dalam mesin jualannya kita, sales generator-nya. Sales generator ya dia akan jualan terus setiap hari tanpa harus ada kita terlibat lagi, teman-teman. Dan ini sifatnya adalah yang scalable. Scalable itu artinya nanti saya ceritain ke teman-teman yang saya lakukan gitu ya selama 24 hari terakhir. Teman-teman bisa bayangin 24 hari terakhir ada 9.400 kontak yang di follow up dari mesin itu, gitu ya. Ya teman-teman bisa bayang ya, 9.400. Itu nggak mungkin bisa kita WhatsApp satu-satu, teman-teman. Impossible, gitu ya. Bisa sih, gitu ya. Cuman nggak bakalan bisa detail banget. Itu kenapa, makanya saya bilang ini sesuatu yang sangat-sangat baru sekali, even termasuk saya sendiri, teman-teman. Oke? Jadi, ini sesuatu yang unik, baru sekali, gitu ya. Sekali lagi, bahkan buat saya pribadi, teman-teman. Nah, kita akan bahas sedikit satu persatu, teman-teman. Karena harapan saya adalah teman-teman bisa dapatin poin utama di setiap bagian gitu ya. Pertama adalah bicara tentang namanya growth loop. Growth loop bicara tentang traffic-nya, teman-teman. Jadi untuk mendapatkan traffic di Instagram, tentu teman-teman tahu ya bahwa di postingan Instagram, karena sumbernya adalah postingan Instagram, postingan apa sih sebetulnya yang harus lebih signifikan teman-teman gunakan gitu ya. Apa yang teman-teman harus gunakan? Jawabannya adalah teman-teman harus memahami jenis postingan yang tepat dulu di Instagram, teman-teman. Di Instagram ada banyak jenis postingan gitu ya. Apa aja itu? Pertama adalah kita perlu pelajari namanya konten berdasarkan data ya. Jadi yang disebut dengan content rich content type based on rich, teman-teman. Jadi juga insight yang saya yakin teman-teman juga punya gitu ya. Teman-teman sudah miliki semuanya. Nah, apa itu content rich, teman-teman? Teman-teman bisa cek sendiri ya di insight teman-teman. Tapi saya share di account saya pribadi, dan teman-teman bisa perhatikan waktu saya mencoba meleverage semua bagiannya, mulai dari feed post, mulai dari reels, mulai dari stories, ya, mulai dari IGTV, bahkan live video, teman-teman bisa perhatikan ada dua kriteria gitu yang kita butuhkan saat kita posting di Instagram apapun bentuknya. Bisa jadi teman-teman bisa menjangkau yang namanya followers yang diwakili dengan warna biru muda ya, teman-teman. Kemudian juga namanya biru tua, yaitu non-followers. Ada yang namanya biru tua gitu ya. Kalau kita perhatikan hanya dua, teman-teman, jenis postingan yang ternyata memberikan signifikan gitu ya impresi pada non-followers, yaitu pada feed post dan reels. Jadi feed post itu apa aja? Ya foto gitu ya video yang di bawah 1 menit, karena kalau di atas 1 menit kan jadinya IGTV ya. Jadi feed post itu termasuk tadi ya, foto, video di bawah 1 menit, dan juga carousel. Jadi ada 3 yang teman-teman mungkin ketahui. Kemudian Reels itu terpisah, teman-teman. Tetapi Reels juga teman-teman bisa perhatikan bahwa dia juga sumber konten gitu ya, yang mendatangkan non-followers juga signifikan. Saya sekarang lagi dalam fase testing Reels gitu ya. Jadi saya pengen coba perhatikan Reels itu apakah benar-benar bisa growth account tanpa adanya feed post gitu ya. Tapi ya ini masih assuming ya, buat saya masih asumsi karena saya belum punya data-data yang valid banget. Jadi saya lagi testing untuk 1-2 minggu ke depan akan posting cuma reels terus gitu ya. Jadi ya kita lihat seperti apa hasilnya gitu ya. Tapi pada dasarnya saya nggak bisa kasih data ke teman-teman seperti apa performa hasilnya.
Tetapi yang sudah dikonfirmasi adalah Reels itu bisa memberikan impresi banyak kepada non-followers. Kenapa non-followers penting, teman-teman? Karena non-followers itu adalah sumber followers baru, tentunya ya. Jadi kalau teman-teman posting yang lihat kebanyakan adalah followers, ya gimana ada followers baru, yang nggak mungkin ada lah, yang ada unfollow, karena mereka udah follow kita ya. Jadi teman-teman paham, kriteria pertama dari loop itu adalah ya dia harus menjangkau orang baru dulu. Kalau tidak menjangkau orang baru, pasti teman-teman yang banyak adalah unfollow. Kenapa? Ya karena nggak mungkin ada followers baru, yang lihat aja semua udah followers kita, gitu ya. Jadi itu kriteria pertama. Maka teman-teman harus pahami baik-baik bahwa jenis postingan yang penting buat kita bicara tentang traffic adalah dua tadi, feed post dan reels, teman-teman. Suka tidak suka, gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa alergi, saya nggak suka tuh pakai reels, gitu ya, nggak suka muncul di video. Ya mau gimana lagi ya, itu yang Instagram ya prioritaskan gitu ya. Ya suka tidak suka harus muncul gitu ya, apapun itu teman-teman. Oke. Nah, dalam perjalanannya tentu teman-teman juga terkait dengan topik kita hari ini gitu ya. Teman-teman mungkin kebayang bahwa mana sih sebetulnya kita bisa tahu gitu ya, interaksi apa sih yang gimana sih cara kita bisa ningkatin interaksinya. Tentunya teman-teman juga perlu insight ke titik sana gitu ya. Nah, apa yang harus teman-teman sadarin? Ada yang namanya mengidentifikasi konten topik, teman-teman. Ini yang sangat-sangat krusial sekali dan saya sendiri sudah lakukan dari pertama kali saya bangun akun Instagram, itu melakukan aspek ini, yaitu namanya mengidentifikasi dengan sadar jenis-jenis atau topik konten yang teman-teman posting. Apa itu? Nah, saya jelaskan satu-satu buat teman-teman. Jadi topik di konten di Instagram itu ada banyak, teman-teman. Saya nggak tahu setiap industri beda-beda tentunya, tapi saya akan share ke teman-teman yang dari saya. Karena saya sendiri ada datanya, kebetulan saya juga ada pegang beberapa akun lain, cuman waktu saya minta izin nggak boleh gitu ya. Jadi nggak bisa saya masukkan gitu ya. Jadi yang punya saya aja saya masukkan ya, teman-teman. Cuman secara prinsip sama, teman-teman. Saya jelaskan ke teman-teman. Jadi ada satu postingan yang saya miliki, itu adalah konten tutorial namanya, teman-teman. Jadi salah satu konten jenis edukasi, tapi yang sifatnya tutorial, ngajarin, klik per kliknya. Klik ini, klik ini, klik ini, klik ini, ya itu namanya konten tutorial. Gitu ya. Setelah konten tutorial, teman-teman, ada juga konten yang kedua, yaitu konten inspirasi. Konten inspirasi adalah konten yang menginspirasi orang, gitu ya. Konten yang menginspirasi orang. Kemudian ada juga konten yang ketiga, yaitu konten edukasi. Konten edukasi itu ya tentang apa yang saya lakukan gitu ya, kemudian apa yang saya pelajarin, kemudian di-sharingkan. Jadi ada 3 jenis postingan gitu ya. Walaupun ada juga postingan yang lain. Di teman-teman tentu beda-beda. Bisa jadi konten produk gitu ya. Konten yang produknya itu yang misalnya yang outdoor. Postingannya misalnya produk yang indoor. Atau misalnya yang digantung di pohon, di daun misalnya gitu. Atau ditaruh di atas kap mobil misalnya gitu. Atau misalnya baju yang mungkin ada orangnya, atau cuma kelihatan bajunya aja, atau baju yang digantung. Itu contoh konten topik namanya, teman-teman. Jadi, paham ya, teman-teman, itu perbedaannya. Jadi, teman-teman harus paham bahwa perbedaannya itu agak berbeda gitu ya, agak berbeda. Nah, tentunya teman-teman aplikasikan sesuai dengan ya punya teman-teman sendiri. Karena saya nggak tahu kalau makanan mungkin makanan yang di Zoom mungkin, atau makanan yang ada kemasannya mungkin, atau makanan yang mungkin ditaruh di piring misalnya. Jadi ada banyak ya variannya. Intinya lah teman-teman nanti coba mengidentifikasi jenis konten teman-teman sendiri. Di saya itu 3 ini ya, tutorial, sekali lagi inspirasi dan edukasi, teman-teman. Saya akan kasih lihat teman-teman masing-masing data setiap postingan. Ada postingan yang sebelah ketiga postingan ini, teman-teman saya kasih lihat datanya gitu ya. Kalau kita perhatikan teman-teman dari segi jangkauannya, gitu ya. Kalau kita perhatikan dari segi jangkauannya, kalau teman-teman perhatikan dari ketiga jenis jangkauan, konten tutorial yang paling tinggi, teman-teman, secara jangkauan, gitu ya. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, kalau dari jangkauan, edukasi yang justru paling sedikit, gitu ya. Yang inspirasi medium menengah dari tiga aspek ini, teman-teman. Kalau kita lanjutin untuk ngecek berikutnya, biasanya adalah kita akan ngecek biasa followers-nya kan gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan followers-nya, kemudian teman-teman perhatikan kalau di masing-masing postingan ternyata postingan edukasi itu boleh dibilang ya cukup signifikan gitu ya, walaupun jangkauannya nggak signifikan. Justru yang tengah, konten inspirasi kalau kita perhatikan follow-nya itu paling dikit, padahal jangkauan dia kan menengah. Sebetulnya kalau jangkauannya tinggi, teman-teman bisa perhatikan bahwa kalau jangkauannya tinggi kan harusnya kan dia jangkau ya minimal followersnya banyak lah. Masa lebih sedikit dari jauh lebih dikit gitu ya dibandingkan postingan yang
yang edukasi gitu ya, karena dia jangkauannya nggak banyak. Pada jangkauannya hampir 2 kali lipatnya, teman-teman. Tetapi followersnya justru cuman sekitar ya 25%-an. Jadi sangat sedikit sekali gitu ya. Tapi apakah kemudian cuman itu aspeknya? Jawabannya enggak juga. Kita perhatikan dari website klik, teman-teman. Website klik masing-masing postingan yang saya lingkarin di atas, teman-teman, ternyata berkata hal yang lain lagi, bahwa postingan edukasi gitu ya, justru kalau teman-teman perhatikan, yang jangkauannya paling sedikit, followersnya menengah gitu ya, tetapi klik ke websitenya itu paling banyak dibandingkan yang lain. Nah, dari sini teman-teman perhatikan, 3 jenis postingan yang berbeda gitu ya, 3 jenis postingan yang berbeda, 3 data yang berbeda, 3 karakter yang berbeda. Teman-teman bisa perhatikan itu ya. Yang satu jangkauannya superior sekali, followersnya bagus, tapi yang klik dikit, gitu ya. Kalau yang klik dikit artinya kan yang jualan dikit, gitu ya. Jadi yang maksudnya ke arah gitu ya, produk atau jualan kita ya tentu dikit, gitu ya. Sedangkan yang inspirasi, jangkauannya sih bagus, followersnya sih ya lumayan lah, gitu ya, ada misalnya gitu ya. Tapi yang klik juga nggak begitu signifikan, gitu ya. Sedangkan yang postingan edukasi kalau kita perhatikan jangkauannya sedikit banget gitu ya. Tapi follow-nya lumayan, tapi website kliknya banyak sekali. Dari hal ini teman-teman bisa sadarin dengan membedakan jenis-jenis topik yang kita posting sebetulnya itu mengindikasikan banyak aspek, teman-teman. Yaitu setiap konten, setiap postingan itu punya karakter dan fungsinya masing-masing. Nah, ini yang harus teman-teman ya identifikasi di bisnis teman-teman sendiri. Saya ajarin teman-teman lihat aspek apa aja. Ya pasti satu, yang tadilah jangkauannya, kemudian adalah followers, pertumbuhan followers yang datang dari postingan, atau website klik yang terjadi kalau kita asumsinya buat bisnis, gitu ya. Jadi, saya tahu teman-teman rutin posting gitu ya, tapi teman-teman harus dengan sadar sekali lagi memperhatikan postingan aku ini yang mana sih yang ngasilin banyak klik. Karena kalau kita pengennya dapatin klik, ya carinya lihat ya yang banyak klik yang mana. Ya kita posting yang sesuai dengan postingan yang kita inginkan. Oh, kita pengen ningkatin followers dulu. Ya udah, nggak semua postingan yang followersnya bagus itu pasti akan banyak yang klik loh, teman-teman. Jadi itu ada perbedaan signifikan gitu ya dari setiap karakter postingan kita. Jadi sekali lagi teman-teman mau yang mana, teman-teman butuh yang mana, ya teman-teman sesuaikan strategi teman-teman ke sana. Yang pasti teman-teman harus bisa mengidentifikasi itu. Itu poin utamanya, gitu ya. Nah, semoga teman-teman dapat gambaran ini kita tentang meningkatkan interaksi itu seperti apa ya dari sini gitu ya. Jadi teman-teman harus paham, saya biasa pribadi akan ngetes tuh 5 topik biasanya teman-teman. 5 topik itu macam-macam ya, teman-teman bisa lihat dari banyak aspek sebetulnya, bisa jadi kayak promosi yang edit atau yang non edit misalnya gitu ya, atau misalnya foto yang zoom out atau zoom in. Nah itu beda karakternya teman-teman. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan. Apakah yang yang ada background atau yang polos putih misalnya. Jadi itu teman-teman contoh, atau mungkin yang simple, background yang biru atau yang merah, let's say gitu. Itu juga bisa teman-teman pakai. Barangnya sama, produknya mungkin sama, tapi perbedaan signifikannya di sana. Jadi teman-teman sekali lagi sadarin gitu ya. Aspek ini itu penting buat teman-teman cermati baik-baik. Oke? Nah, berikutnya kita bicara tentang user flow, teman-teman. Ini perjalanan. Nah, ini ada sedikit hidden secret yang boleh saya bilang lucu dan menarik ya, teman-teman. Lucu dan menarik yang saya pribadi lihat gitu ya. Jadi teman-teman tahu bahwa traffic pada umumnya, terutama di Instagram, itu selalu datang dari yang namanya konten di Instagram, yaitu feed post ya. Nah, feed post itu biasanya akan banyak dapat interaksi gitu ya, kemudian mengundang orang untuk namanya berkunjung ke profil kita, yaitu namanya profile visit metriknya, teman-teman. Dari profile visit biasanya akan ada yang namanya bio link, orang klik bio misalnya gitu ya. Atau misalnya dia lari ke stories atau highlight kita mungkin. Atau mungkin dia juga bisa ke DM kita, teman-teman. Tapi hal yang sama juga terjadi saat ada orang yang berkunjung ke profil kita, dia bisa jadi followers kita. Dan followers kita itulah yang akan lihat stories dan lihat konten kita lebih sering lagi. Gitu ya. Ini saya yakin teman-teman sudah sering dengar dan teman-teman mungkin paham gitu ya proses perjalanannya. Gitu ya. Karena nggak mungkin dari konten tahu-tahu langsung lihat DM gitu ya, nggak mungkin ya. Pasti ke bio dulu gitu ya. Jadi ini prosesnya teman-teman. Nah, di sini saya bilang ada aspek yang teman-teman perlu pahami bahwa saat di ujung dari setiap proses ini teman-teman, saat orang ke bio link biasanya dia akan keluar dari Instagram, teman-teman. Saat dia keluar dari Instagram, ya berarti dia keluar, teman-teman. Berbeda saat dia DM, teman-teman. Saat dia DM, berarti dia masih dalam Instagram. Termasuk saat dia nonton highlight atau stories, ya dia masih dalam Instagram, gitu ya.
Artinya gini, teman-teman. Saat kita punya sebuah postingan, kemudian postingan itu mendapatkan sama-sama dapat like, sama-sama dapat komen, sama-sama dapat share, atau sama-sama dapat save, yang jadi hal yang menarik adalah di bagian sini, teman-teman. Apakah kemudian orang yang lihat postingan kita dan berinteraksi tadi ternyata kepoin kita, berkunjung ke profil kita ternyata. Kemudian dia lanjut lagi nih, apakah dia DM kita, apakah dia lihat stories atau highlight kita. Karena itu menentukan yang namanya hidden interaction, teman-teman. Bentar ya. Jadi ada yang namanya hidden interaction, di mana hidden interaction tadi, teman-teman, itu adalah aspek di mana Instagram ternyata bisa memahami bahwa seseorang itu akan tertarik, akan suka dengan orang tersebut akan suka dengan kita menurut Instagram saat dia tidak sekedar melakukan cuman like, comment, share, save gitu ya, tapi dia melakukan profile visit, dia melakukan DM, dia melakukan stories. Karena gini teman-teman, saya juga sempat lakukan proses ini sekitar di 20 hari terakhir gitu ya. Waktu saya fokus banyak bermain dengan DM terutama, orang-orang yang DM sama kita atau saya DM sama seseorang, maka secara tidak sadar gitu ya, feed post-nya dia tahu-tahu bisa naik di tempat kita. Ranking-nya tahu-tahu naik, teman-teman. Kemudian stories-nya tahu-tahu lebih sering ke kiri dibandingkan yang lain. Gitu ya, saat kita melakukan yang namanya deep interaction, yaitu ya interaksi-interaksi selain dari cuman like, comment, share, dan save postingannya. Jadi sekali lagi DM, liatin stories dan highlight itu termasuk sebagai deep interaction dari Instagram. Jadi ya itu yang saya bilang sebagai hidden interaction yang jarang sih bisa kita pahamin gitu ya secara langsung, tapi saat dipetakan seperti ini kita bisa dapat bayangan bahwa ya bukan sekedar cuman like, comment, share, dan save aja yang penting teman-teman, tapi gimana caranya orang mau gitu ya lihat stories, mau DM kita, atau bahkan ngecek highlight kita, itu poinnya gitu ya. Jadi teman-teman, tentu kita tahu gitu ya bahwa ya konten itu raja teman-teman, itu menarik banget gitu ya, termasuk saya juga ya, saya orang yang sangat hype banget dengan konten gitu ya. Tapi teman-teman, problem yang sering muncul adalah di bagian sini teman-teman. Setelah kita udah konsisten posting stories, reels gitu ya, live, kolaborasi gitu ya, bahkan melakukan interaksi, problem yang jadi kebanyakan masalah kebanyakan orang adalah gimana sih cara kita bisa konversi itu jadi penjualan. Inilah problem yang sulit sekali ya untuk kita proses atau kita optimalkan, karena sejauh yang kita lakukan ya kebanyakan ya cuman itu. Ya selesai teman-teman. Ya kita buat posting dapat followers banyak, dan what gitu ya. Ya udah pasang di link yang benar, sharing stories dan lain-lain. Ya udah gitu-gitu aja gitu ya. Maka dengan hadirnya feature baru terutama tanggal 16 kemarin, 16 bulan kemarin ya, 16 Agustus ya teman-teman, 16 Agustus yang lalu Instagram merilis ada feature baru. Nanti saya jelasin ke teman-teman. Di mana feature baru itu adalah bagian dari part bagian ini teman-teman, yang namanya sales generator. Gimana caranya Instagram gitu ya bisa menjadi mesin jualan otomatis buat kita. Itu yang boleh saya bilang ya amazing gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman paham ya, saat kita udah dapetin traffic yang tadi, follower juga udah dapet gitu ya, kemudian dia berinteraksi, interaksi kan bisa jadi dia melakukan beberapa hal gitu ya. Ada yang namanya campaign trigger pertama teman-teman. Nah saya jelaskan campaign trigger itu apa. Campaign trigger itu di mana saat orang lihat sebuah postingan, dia biasanya jadi akan nge-like postingan kita, kemudian dia kepo dengan kita. Saat dia kepo dengan kita, dia akan melakukan namanya kunjungan profil, gitu ya. Saat dia berkunjung ke profil kita, teman-teman, ada banyak aspek yang bisa dilakukan. Bisa jadi dia lihatin Instagram story kita, benar ya? Dia story kita, dia baru kenal sama kita, dia cek story kita, atau mungkin berikutnya dia bisa cek bio kita, link bio kita misalnya. Dia coba ini link apaan sih gitu ya. Saat dia cek link bio kita, kemudian dia ada juga feature lain seperti Instagram highlight. Oke, Instagram highlight dia bisa ngecek juga apaan nih dan lain-lain gitu ya. That's it. Biasanya sampai selesai sampai situ, teman-teman. Nah, poin yang menarik adalah saat yang saya bilang tadi, yang di bulan kemarin Instagram baru merilis yang namanya DM automation, muncul trigger baru, teman-teman. Apa yang disebut sebagai namanya comment trigger dan namanya DM trigger atau keyword trigger tepatnya. Jadi ada dua trigger baru, teman-teman. Satu adalah comment trigger, yang kedua adalah namanya DM trigger atau keyword trigger sebetulnya. Jadi ini yang boleh saya bilang baru. Kenapa saya bilang ini menarik? Nah, saya akan jelasin ke teman-teman. Ada feature yang menarik saat kita bisa membuat orang gitu ya, membuat sebuah sistem di Instagram di mana Instagram itu bisa menjawab buat kita. Contohnya gini, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan gitu ya, ini sebetulnya salah satu video gitu ya, semoga ke play-nya lumayan smooth di teman-teman.
Jadi harapan saya gitu ya bisa lancar di teman-teman. Tapi teman-teman bisa perhatikan gitu ya bahwa seseorang itu bisa muncul dengan men-trigger kata kunci tertentu di sebuah DM kita, kemudian mesin akan otomatis menjawab. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah kenal namanya chatbot gitu ya. Udah lumayan lama teman-teman dari 2018, 2017, 2018 saya udah pakai juga, tapi mostly kebanyakan di Facebook begitu ya, sama di website. Tetapi hadirnya chatbot di Instagram itu jadi sesuatu yang mind blowing banget karena akan luar biasa banget aspeknya, teman-teman. Jadi yang teman-teman bisa perhatikan gitu ya, dalam proses tadi dengan kata kunci trigger sendiri gitu ya, maka si mesin bisa langsung menjawab buat kita, ya. Nggak cuma itu, teman-teman. Apakah kita cuma bisa lihat dari aspek jualan aja? Jawabannya enggak, teman-teman. Ada aspek lain yang juga bisa bantu teman-teman, seperti misalnya support. Support itu apa? Yang sifatnya misalnya repetitif, misalnya ya. Orang udah bayar, komplain gitu ya. Gimana? Ya itu bisa juga teman-teman otomatisasiin. Kenapa? Ya nggak cuma itu kan, proses refund seperti apa mungkin mau cek stok dan lain-lain. Teman-teman bisa bayang ya bahwa limitless, teman-teman. Jadi kemungkinan untuk kita bisa memanfaatkan yang namanya chatbot di Instagram terutama ya, terutama di dalam DM, itu menjadi sebuah aspek yang sangat-sangat tinggi sekali buat saya. Karena sekali lagi teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, esensi utama saat ada orang yang DM kita gitu ya, itu akan punya nilai interaksi yang relatif tinggi sekali di mata Instagram. Sehingga saat kita bisa pakai DM secara otomatis, secara tidak langsung, teman-teman, kita bisa meningkatkan ranking kita di followers kita jauh lebih efektif. Itu yang saya perhatikan. Jadi nggak cuman sekedar bisa ningkatin jualan teman-teman, secara algoritma teman-teman, maka performa akun teman-teman akan jauh lebih optimal. Itu yang saya amatin, terutama di 24 hari terakhir gitu ya. Kenapa saya bilang 24 hari terakhir gitu ya? Teman-teman bisa perhatikan, ini data yang saya capture dari salah satu account saya gitu ya. Di mana tanggal 17 tepatnya saya baru mulai install gitu ya, chatbot di Instagram ini. Kemudian selama 24 hari ada sekitar 9.200 kontak ya teman-teman. Artinya gini, teman-teman bisa bayangin bahwa dalam 24 hari kalau kita gitu ya ngechat 9.000 orang kan impossible ya teman-teman. Ya bisa sih, tapi ya kita nggak ngurusin yang lain gitu ya. Kemungkinan kita ya cuma ngechat aja gitu ya. Jadi boleh dibilang itu impossible kan teman-teman. Sangat tidak efektif banget. Jadi peranan yang namanya otomatisasi teman-teman di bagian ini. Kebayang nggak? Kalau ini kita dapatkan bukan sekedar cuman yang namanya teman-teman, yang namanya organik saja, tetapi teman-teman bahkan bisa pakai ads advertising dengan send message gitu ya, dengan kirim pesan langsung yang tentunya juga bisa men-trigger. Artinya gini, teman-teman bisa kebayang bahwa Instagram itu nggak cuma sekedar cari traffic, tapi sekarang Instagram juga kerja jadi sales kita gitu ya, bahwa dia akan jelasin ke si audiensnya kita produk apa yang dijual, promo apa yang sedang ada gitu ya, gimana cara mereka mau proses refund dan lain-lain. Walaupun saya juga sempat survei selama 24 hari terakhir gitu ya, termasuk di beberapa teman-teman saya. Waktu saya nanya gimana udah coba DM ini gitu ya. Beberapa bilang merasa bahwa botnya sih bagus sih gitu ya. Tapi ada beberapa customer mereka yang merasa bahwa ini tuh bot banget gitu ya. Kayak yang nggak kerasa kayak manusia. Jadi ada sesuatu yang kurang. Ada human touch-nya kurang. Ya, saya bilang pasti tentu akan terasa sekali yang namanya human touch berkurang, wajar sekali teman-teman. Tetapi hal yang lebih penting lagi adalah bahwa scalability-nya. Jadi karena dia bisa, nah terus saya bilang sama dia kan, oke, human touch-nya hilang. Apakah kemudian chatbot-nya mau dibuang? Gitu pertanyaan saya ya. Dan semuanya jawab tidak, teman-teman. Kenapa? Karena sangat membantu sekali, terutama saat timnya mereka lagi ngurusin yang lain, kemudian nggak ada yang jawab, bot bisa jawab. Bot bisa jelasin. Jadi sangat-sangat membantu sekali. Walaupun gitu ya, tentu akan perlu banyak sekali eksplorasi tentang gimana sih seni-seni untuk membuat yang copywriting, storytelling agar ya yang namanya otomatisasi ini akan jauh lebih hidup dalam tanda petik gitu ya. Yaitu mungkin kita akan lihat ke arah sana beberapa waktu ke depan, teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kemudian siapa sih yang butuh ini gitu ya? Pebisnis tentu perlu teman-teman, karena Anda bisa bangun database gitu ya, Anda bisa membangun hubungan dengan pelanggan jauh lebih cepat, jauh lebih murah gitu ya, bahkan jauh lebih efisien teman-teman.
Kemudian influencer juga kepake loh, content creator kepake juga gitu ya, buat teman-teman jualan atau mungkin sekedar gitu ya, teman-teman mungkin mau jelasin tentang red card gitu ya, karena kan banyak banget yang tanya red card-nya berapa, red card berapa. Nah, teman-teman bisa otomatisin itu gitu ya. Atau bahkan teman-teman yang mungkin di sini reseller mungkin. Teman-teman yang mungkin statusnya adalah sebagai reseller gitu ya, sebuah produk. Mungkin teman-teman nggak punya produk sendiri, tetapi teman-teman bisa membangun personal branding dengan lebih optimal. Kenapa? Karena saat teman-teman bisa memberikan sesuatu yang lebih bervalue buat audiens teman-teman, maka ya branding teman-teman akan jauh lebih efektif gitu ya, lebih berdampak buat mereka, dan termasuk teman-teman membangun database sendiri. Artinya gini, teman-teman akan punya keunikan sendiri-sendiri, itu poin utamanya. Bahwa teman-teman sebagai reseller itu nggak sekedar cuman bersaing dengan yang namanya ya yang ngakalin lah ya, murah-murahan lah, banting-banting harga, dan yang nggak sehat sama sekali, teman-teman. Justru teman-teman dengan adanya banyak media seperti ini, teman-teman bisa punya kemampuan gitu ya, kekuatan untuk teman-teman bisa punya hal yang berbuat ya audiens teman-teman akan beli dari kita. Kenapa? Karena dia dekat banget sama kita. Dia dekat banget karena dia ngechat sama kita gitu ya. Dia ngobrol sama kita. Jadi itu yang harus teman-teman sadarin. Artinya gitu ya, teman-teman bisa dapat gambaran dengan jelas sekali lagi bahwa ya ini nggak cuma berlaku buat orang yang punya produk aja. Ini berlaku buat semua orang, teman-teman. Mau reseller, mau dropshipper, anything, teman-teman. Jadi saya bisa bilang bahwa ya ini saya bilang jadi babak baru lagi gitu ya dari Instagram yang nggak sekedar cuma jadi fokusnya adalah untuk cari traffic aja, tetapi dia benar-benar bisa jadi media sales yang sangat scalable sekali in long term, teman-teman. Jadi itu yang saya perhatikan. Nah, pertanyaan besar lagi ya, apakah ini official gitu ya? Jadi ya tentu teman-teman juga bisa ragu gitu ya. Termasuk saya juga meragukan itu awalnya. Tetapi ini sesuatu yang official, teman-teman. Jadi juga ada press release dari Facebook gitu ya. Jadi perusahaan besarnya Instagram di Juni, sebetulnya Juni tanggal 2, cuman waktu itu masih belum fully rilis untuk semua account, jadi masih terbatas. Officialnya di Agustus tanggal 16 tepat, teman-teman. Itu semua akun udah bisa. Syaratnya apa? 1, akun bisnis. 2, followersnya minim 1. Jadi itu doang syaratnya. Enak banget ya. Follower 1 minimal gitu ya, dan akun bisnis. Jadi akun personal nggak bisa. Akun kreator juga belum bisa ya, karena akun kreator saya juga saya ubah jadi akun bisnis baru bisa, teman-teman. Jadi itu aja syaratnya. Anyway, teman-teman, jadi ini boleh saya bilang ACA system gitu ya, ACA system gitu ya, yaitu sekali lagi gimana caranya Instagram itu bisa jadi mesin teman-teman untuk jualan banget dalam tanda petik gitu ya. Karena dia bisa cariin traffic buat teman-teman, termasuk di sisi lain dia juga bisa bantu jualan buat teman-teman secara otomatis. Jadi kurang lebih ini saya yakin masih banyak yang harus kita develop bersama, termasuk saya juga lebih banyak melakukan eksplorasi, tapi backbone gitu ya. Jadi framework Instagram benar-benar jadi sesuatu yang boleh saya bilang sangat-sangat optimal gitu ya, terutama buat bisnis sejak adanya feature ini, karena dia jadi satu flow yang boleh saya bilang susah putus. Kalau susah putus maksudnya gini, teman-teman, saat Instagram kemudian lari ke WhatsApp kita, dan di WhatsApp kita nanti akan ada masalah human lagi gitu ya, masalah lambat lah dan lain-lain. Jadi biasanya putusnya di situ, teman-teman. Atau misalnya kurang banyak orangnya gitu ya, atau misalnya kurang terlatih dan lain-lain sehingga konversi kurang dan lain-lain, itu jadi problem di satu sisi gitu ya. Tapi dengan adanya ini akan bisa sangat membantu sih banyak aspek dalam bisnis, terutama di Instagram. Anyway, teman-teman, kurang lebih itu ya sedikit banyak insight yang bisa saya sharingkan buat teman-teman. Semoga bisa memberikan 1-2 hal gitu ya, poin buat teman-teman. Dan yes, kurang lebih teman-teman itu highlight utama yang saya ingin bawa hari ini gitu ya buat teman-teman. Dan kurang lebih itu teman-teman, saya kembalikan ke Mas Aris dan Saiful. Terima kasih buat teman-teman. Yeay, keren. Keren. Aplaus dulu dong buat Mas Diko. Habis. Aku juga baru kali ini loh Mas Ipul kepikir Instagram sebagai sales generator. Weh, ini betul-betul wow. Yes, Wow. automate customer acquisition itu benar-benar sesuatu yang baru bagi kita gitu. Jadi kayaknya gini ya. Jadi kalau misalnya sebuah platform kayak misalnya Instagram itu punya punya fitur, apalagi fitur baru, mereka itu sepertinya seneng banget kalau kita ikut memanfaatkan fitur itu ya, Mas Diko ya. Benar banget. Yes.
Jadi teman-teman gini, tadi kan Mas Niko sempat nyebutin bahwa kayak misalnya automate bot itu masih kaku lah, less human lah. Tapi kalau menurutku sih itu memang part of AI atau machine learning ya. Semakin sering dilatih, istilahnya kalau machine learning kan semakin sering dilatih, ya akan makin luas gitu. Jadi teman-teman nggak perlu takut sih, teman-teman istilahnya coba aja, mumpung ada Koniko di sini gitu. Kita dikasih sesuatu yang baru, ini luar biasa Mas Haris. Asli bener-bener, aku yakin teman-teman gak akan nyesel ya ikut sesi ini ya. Aku aja langsung ting 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 ting. Aku Mas Ibul, aku kemarin tuh chatting-chattingan sih sama Koniko. Materi ini keren banget ya. Terus ini gimana ada kelasnya? Mas, aku belum kepikiran kelasnya loh Mas Ari, sampai nggak sempet nih kelasnya karena ini Benar-benar. sampai apa ya? Aku bilang ini kalau nggak dibahas, waktu kita nggak cukup banget ya untuk ini, hanya sekedar buka keran aja, buka pintunya aja. Ini kita udah langsung punya apa ya? Punya insight baru, terus strategi baru gitu. Tapi someday bisa nih kok. Untuk ini kayaknya nggak cukup nih kalau aku bayangin aku bayangin ini bakalan seru banget Mas Haris kalau misalnya ini dijadikan satu kelas gitu ya. Jadi satu kelas, terus habis itu antar semakin banyak peserta kan berarti kan semakin banyak studi case tuh. Karena ini kan benar-benar satu case yang baru kan. Ada mentornya langsung, Koniko nanti. Ya, kita todong deh ini aku bisa jarang banget minta memaksa orang bikin kelas. Bicara untuk buka kelas ya Mas Ibul ya. Ini baru malam kali ini Mas Koniko. Aku baru kali ini minta pembicara untuk bikin kelas gitu karena saya yakin banget sahabat Evapora itu paling butuh banget nih materi ini. Materi ini sangat luar biasa banget. Ya. Jadi sedikit meng-highlight apa yang disampaikan Koniko tadi. Koniko sempat nyinggung tentang deep interaction. Jadi kadang kan kita terpaku pada hal-hal yang sifatnya eksplisit gitu, yang mengandalkan, yang biasanya yang kita uber itu engagement rate. Kayak like, comment, share gitu. Ternyata ada yang jauh lebih powerful, itu namanya deep interaction atau hidden interaction. Itu jujur keren banget. Ada beberapa pertanyaan sih, Mas Niko, aku coba tanyain ya, sampaikanlah. Tadi sempat aku catat dari Kak Sandi. Misal nih, kan salah satu platform biasanya kan juga mendrive kita untuk menggunakan ads ya. Nah, gimana cara combine-nya? Gini kok, misal mengkombinasikan antara ads dengan model organik ini. Jadi kan tadi kan ada dua mesin nih, tadi yang dijelaskan Koniko di awal, traffic generator sama sales generator. Nah, kira-kira perannya ads itu masuk di mananya nih? Kira-kira. Jadi sebetulnya karena ads itu perannya adalah traffic sebetulnya gitu ya. Jadi kan traffic generator tadi kita bicara tentang organic traffic generator lah gitu ya. Jadi kalau misalnya bicara tentang advertising maka perannya sebetulnya sama-sama traffic generator. Hanya traffic itu kan jadinya dua, sebenarnya ada tiga ya. Sebetulnya yang satu adalah organic traffic, kedua adalah paid atau berbayar, yang ketiga adalah own traffic. Own traffic itu traffic yang teman-teman miliki sendiri, yang dalam bentuk database WhatsApp, database email gitu ya. Jadi itu karakter traffic ya, kemudian diarahin ke jualannya. Nah, sekarang kan ada banyak varian ya, bisa jadi lari ke landing page, bisa lari ke WhatsApp teman-teman langsung, bisa lari ke checkout page gitu ya. Nah, sekarang yang baru lagi bisa masuk ke conversational ya gimana ya sebetulnya, conversational marketing kalau di luar ya. Jadi yaitu bot gitu ya. Bot itu artinya ya orang itu langsung berinteraksi dengan Instagram DM kita. Jadi dan ya mungkin teman-teman yang pernah beriklan gitu ya. Iklan dengan send message itu relatif lebih murah daripada iklan conversion, teman-teman gitu ya. Jadi apalagi teman-teman bisa dapat database langsung banyak, orang langsung dapat DM, teman-teman selalu chat langsung ke dia gitu ya. Dan yang menarik adalah sekarang DM itu open rate-nya tinggi, teman-teman. Karena orang Instagram itu masih ya sering lah ngecekin DM mereka gitu ya. Jadi itu kenapa saya bilang hal yang sangat-sangat baik sih. Tapi ads perannya di depan sih, teman-teman, sebagai traffic ya.